Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nurrohim selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Syariah dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan saya Enda Uswatun Kasana dengan NIM akhir 276 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan hukum ariyah. Langsung saja mengenai pengertian ariyah. Ariyah artinya ganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Ada juga yang menyatakan bahwa ariyah berasal dari kata uro, yang berarti kosong. Dinamakan ariyah karena kosongnya atau tidak ada ganti rugi. Sedangkan ariyah menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, menjaga keutuhan barang, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Dasar hukum ariyah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 bahwa ayat ini menerangkan tentang muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Maka hendaklah ada barang tanggungan, agunan atau jaminan yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang, kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jayyid dari Sofwan bin Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam perisai kepada Sofwan bin Umayyah pada waktu perang Hunain. Sofwan bertanya, "Apakah engkau merampasnya, wahai Muhammad?" Nabi Muhammad menjawab, "Cuma meminjam dan aku yang bertanggung jawab." Kemudian hukum ariyah. Yang pertama mubah, artinya ini merupakan hukum asal dari pinjam-meminjam. Yang kedua sunnah, pinjam-meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya meminjamkan sepeda untuk mengantarkan anak ke sekolah, meminjamkan buku pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga wajib, artinya pinjam-meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu. Misalnya, meminjamkan baju dan sarung untuk sholat wajib. Apabila tidak dipinjami, maka orang tersebut tidak bisa sholat karena bajunya najis. Hal ini wajib bagi peminjam dan juga orang yang meminjamkan. Yang keempat haram, artinya pinjam-meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat, misalnya seseorang meminjam pisau untuk mencuri, pinjam tempat atau rumah untuk berbuat maksiat, dan hal-hal lain yang dilarang oleh agama. Hukum haram ini berlaku bagi peminjam dan orang yang meminjamkan. Kemudian rukun dan syarat ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Namun menurut sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa rukun ariyah, yakni yang pertama, mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman dengan syarat inisiatif sendiri bukan paksaan, dianggap sah amal baiknya bukan dari golongan anak kecil, orang gila, serta memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang. Yang kedua, musta'ir atau orang yang mendapat pinjaman dengan syarat telah ditentukan, maka tidak sah akad ariyah pada salah satu dari dua musta'ir yang tidak ditentukan. Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila, atau orang yang mengalokasikannya, terbatasi dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta, kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing. Yang ketiga, mu'ar.
Mu'ar atau barang yang dipinjamkan dengan syarat manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Musta'ir dapat mengambil kemanfaatan mu'ar atau sesuatu yang dihasilkan darinya. Mu'ar dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh. Macam aryah. Yang pertama aryah mutlaqah, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya meminjam sepeda motor di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Meskipun demikian, penggunaan barang pinjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak boleh berlebihan. Yang kedua, aryah muqayyadah. Aryah muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Oleh karena itu, peminjam harus menjaga barang dengan baik, merawat, dan mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam akad aryah. Yang pertama, pinjam-meminjam barang harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang halal dan tidak melanggar norma. Yang kedua, orang yang meminjam barang hanya boleh menggunakan barang pinjaman sebatas yang diizinkan oleh pemilik barang atau kurang dari batasan yang ditentukan oleh pemilik. Misalnya, seseorang meminjamkan buku dengan akad hanya untuk dibaca, maka buku tersebut tidak boleh difotokopi. Yang ketiga, menjaga dan merawat barang pinjaman dengan baik seperti miliknya. Demikian materi mengenai konsep dan hukum aryah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.